Teman-teman pernah ngelihat mesin las yang seperti ini nggak? Kalau misalnya teman-teman subscribe di channel Teknisi Digital, kalian pasti tahu tuh. Karena saya pernah memposting video ini, maksudnya pernah memposting video cara memperbaiki mesin las Viking ZX7200 ini. Dulu rusaknya tuh displaynya nggak beraturan, terus waktu dibuat ngelas, dia langsung mati. Waktu dibuat ngelas dia langsung mati, tapi kalau nggak dibuat ngelas dia bisa hidup gitu. Yang pertama sih dulu kayak gitu. Dan di video ini saya kembali lagi mau memperbaiki mesin Viking ZX7200 karena beberapa minggu yang lalu pernah dipinjam sama orang, terus ternyata waktu dikembaliin dalam keadaan rusak seperti ini ya. Dan di video ini saya mau nunjukin ke kalian langkah-langkah apa aja yang saya kerjain untuk memperbaiki mesin las ini, dan berhasil apa enggak. Itu kalau berhasil tuh bonus ya. Kalau nggak berhasil, kita bisa dapat proses yang bermacam-macam untuk cara memperbaikinya. Dan itu juga sebuah ilmu yang mahal. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tonton terus video ini sampai habis dan subscribe ke channel Teknisi Digital. Langsung aja coba saya hidupin. Kok nggak hidup? Layar LED-nya 7 segmennya juga nggak hidup. Terus coba saya putar ampernya, nggak hidup juga. Kenapa kok bisa seperti ini? Jangan-jangan stekernya longgar. Coba saya pindahin, tetap nggak hidup juga. Jangan-jangan arus listriknya nggak masuk ke stop kontak ya. Saya akan coba cari tahu. Padahal ini kalau saya hidupkan, saya matikan. Oh iya, ternyata benar, stop kontaknya belum dihidupkan. Sekarang udah saya hidupkan, terus tinggal saya colokin ke arus listrik 220 volt dan coba saya hidupkan. Bismillah. Ternyata mesinnya jeglek. Mesinnya nggak jeglek, tapi MCB rumahnya yang jeglek seperti ini. 2 buah MCB jeglek, yang di dalam jeglek, yang di luar juga jeglek atau ngetrip. Setelah saya hidupkan MCB-nya, coba kita utak-atik lagi. Saya ambil soft start, terus saya posisikan off MCB soft start saya, supaya saya bisa ngelihat. Kalau misalnya lampunya nyala terang, berarti korslet. Ternyata benar teman-teman. Lampu soft start saya yang 70 watt ini nyalanya terang banget. Artinya mesin las ini korslet. Jadi kalau kita colokin ke arus listrik, MCB rumah pasti ngetrip. Kita akan cari tahu ya, di mana letak korsletnya. Kira-kira komponen apa yang rusak di mesin las merek Viking ZX7200 ini. Kalau misalnya pengecekan pakai soft start, kalian nggak punya, coba aja ambil avometer analog, pakai skala kali 1, terus tempelin kayak gini di steker, probe positif dan negatifnya. Kalau jarum avometer bergerak ke kanan dan lampu continuity nyala terang dan stabil, berarti ya memang benar korslet. Tapi kalau misalnya nggak stabil seperti ini, karena saya megangnya nggak pas di kaki stekernya, jadi ya kayak gini, hidup mati teman-teman. Tapi yang jelas mesin las ini korslet. Tuh, aturan kayak gini ya, stabil nyalanya. Tapi ya udah jelas korslet, akhirnya saya buka aja deh casingnya, terus saya perhatikan kira-kira bagian mana sih yang janggal di sini. Mana yang janggal kira-kira, perhatikan dulu pelan-pelan sebelum kita bongkar semua. Ternyata saya nemuin ada yang janggal di sini teman-teman. Saya ngelihat ada resistor yang gosong nih. Ini resistornya udah putus. Resistornya nggak dikasih kode komponen, cuman
ada nilai komponennya di PCB-nya. Enaknya gitu sih. Resistor ini 2 buah. Dia rusak. Saya coba pengen ganti resistornya aja deh. Moga-moga aja bisa sembuh. Terus di depannya ada sebuah kapasitor. Kemungkinan juga kapasitornya rusak. Atau kemungkinan juga dioda yang di samping resistor itu rusak juga. Dan ini adalah trafo interferit bagian sekunder yang resistornya rusak. Nilainya berapa? Kita akan cari tahu setelah kita melepas resistornya, teman-teman. Di samping itu saya juga ngelihat ternyata ada kabel warna hitam yang terjepit di bodi, kejepit baut. Padahal dulu nggak kayak gini ya. Kayaknya sih waktu dipakai sama orang itu, terus rusak sama dia, dibuka, terus bingung mau memperbaikinya seperti apa. Habis itu dipasang lagi, tapi waktu masang, kabel warna hitam ini kejepit gitu. Apa mungkin ini yang menyebabkan korslet itu? Bisa jadi sih, karena dia nempel langsung ke ground ya. Kalau misalnya kabelnya terkelupas, otomatis dia langsung nempel ke ground dan jelas korslet total. Dan kalau misalnya kita colokin ke arus listrik 220 volt, MCB rumah kita pasti ngetrip. Kabelnya sampai gepeng seperti ini. Tapi saya nggak ngelihat ada tembaga yang kelihatan. Tembaganya masih ada di dalam kabel, artinya cuma isolatornya aja yang gepeng. Ternyata bukan ini penyebab kerusakannya, teman-teman. Ada penyebab kerusakan yang lain yang saya masih harus cari tahu. Di mana sih rusaknya? Dan kenapa dia bisa rusak? Menurut pengalaman, yang punya mesin las ini, kalau misalnya mesin lasnya dipakai buat ngelas kayak bentuk kelabang itu, dia pasti nggak tahan mesinnya, teman-teman. Jadi las ini nggak bisa dipakai kayak las stick ya. Dia cuma las untuk ngelas ya teralis-teralis biasa lah gitu, untuk ngelas yang model lurus. Jadi nggak bisa yang bergelombang-gelombang kayak kelabang gitu, nggak bisa. Mungkin dipakai kayak gitu ya, akhirnya rusak. Kita akan cari tahu lagi kira-kira bagian mana lagi yang rusak selain resistor, kapasitor, dan dioda. Coba kita perhatikan dulu detail dari kabel-kabelnya sebelum kita cabutin satu persatu. Kalau misal kita udah hafal detail, terus kita cabutin kabelnya satu persatu untuk kita bisa ngelepas PCB-nya supaya kita bisa lihat komponennya dari dekat dan kita bisa cek pakai avometer digital atau pakai avometer analog. Di sini ada 3 kabel, ada 4 ding. Yang satu kabel tegangan ya. Terus yang ini adalah kabel sensor, kita lepas juga. Yang ini adalah kabel tegangan juga. Saya nggak tahu ini tegangannya berapa volt, karena nggak pernah saya ukur, teman-teman. Tegangannya yang di sini jelas gede ya. Gede banget tegangannya, karena dipakai buat ngelas tuh. Cabut pelan-pelan. Kalau udah kecabut, kita tinggal cari kabel mana aja yang belum kecabut. Ada satu kabel yang ini, agak susah nyabutnya, tapi pasti bisa dicabut. Nah, setelah kita cabut semua kabelnya, di bagian PCB yang kita curigai komponennya rusak itu, kita lepas sekarang bagian baut yang nempel ke IGBT. Ini IGBT atau transistor atau MOSFET. Saya kurang jelas karena belum lihat secara langsung deskripsi komponennya di PDF-nya ya. Langsung aja deh saya lepas. Ini IGBT kayaknya. Karena dituliskan IGBT di mesinnya, di mesin lasnya. Ternyata saya benar ngelihat di sini ada kerusakan, yaitu IGBT-nya pecah.
Pantesan waktu dinyalain sebelumnya sama yang punya, setelah dibalikin sama yang minjem itu kayak ada suara setrum gitu loh teman-teman. Ternyata dari sini nih keluarnya pasti. Keluar dari yang pecah ini nih, gara-gara IGBT-nya rusak, akhirnya tegangan yang tinggi itu nyebar kemana-mana. Akhirnya ngerusakin komponen yang lain. Dan inilah PCB yang komponennya saya curigai rusak tadi, udah saya lepas. Meskipun ngelepasnya agak susah karena PCB-nya bagus banget ini. PCB-nya tuh dilapisin kayak lem gitu, kayak lem bakar gitu. Setelah saya lepas, saya mau coba lepas komponennya. Dan saya juga pengen ngelepasin kabel-kabel yang ada di power supply-nya ini seperti ini. Ada beberapa kabel, yang satu untuk tegangan ke atas, maksudnya ke mesin di atas ya, ke mesin yang saya lepas tadi. Terus ada juga tegangan yang ke tempat yang lain, saya nggak bisa sebutin kemana aja karena kepanjangan nanti videonya. Kita fokus ke cara memperbaiki yang paling sederhana aja. Terus ada kabel yang mengarah ke steker maksudnya. Terus ada juga kabel yang mengarah ke kipas. Kalau yang warna merah sama warna hitam ini adalah kabel yang mengarah ke saklar steker. Ada kabel apalagi yang mau dilepas? Ada ini nih, satu buah kabel. Satu buah kabel ini bisa kita lepas, bisa enggak. Tinggal kita lepas skrupnya aja dari bagian bawah ya teman-teman. Habis itu kita baru bisa narik elko, maksudnya kita bisa narik PCB power supply-nya ini. Nah, dulu kerusakannya itu ada pada relay. Relaynya adalah 40 ampere 24 volt seperti ini. Ini bukan relay yang asli karena yang asli adalah 40 ampere tapi nggak ada. Saya akhirnya pakai yang 30 ampere dan saya modifikasi sampai menjadi seperti ini. Pakai kabel NJA 1,5, saya modifikasi menjadi seperti ini, dan mesin lasnya normal. Nah, saya udah beliin komponen penggantinya, saya udah beliin relay 30 ampere 24 volt yang baru. Ini dia yang baru. 30 ampere 24 volt. Terus ada komponen-komponen yang lain yang saya curigai rusak tadi. Ini ada IGBT. Nanti kalau misalnya ini MOSFET saya coba revisi ya di deskripsi. Yang tipenya adalah 40N60. 40N60. Saya beli satu buah karena saya melihat yang rusak satu buah. Terus saya belikan dioda 1 ampere karena dioda yang asli 5891 atau berapa ya dia. Pokoknya dioda 1 ampere yang aslinya. Tipenya nggak ada yang sama, jadi saya carikan dioda yang 1 ampere, yaitu pakai dioda IN4007. Terus saya belikan resistor yang rusak tadi, saya ganti dengan resistor yang baru. Resistornya adalah berukuran 20 ohm dan 5,1 ohm. Ini dia, tinggal saya pasang aja beberapa komponen yang akan saya ganti tadi. Terus ini ada sebuah kapasitor. Kapasitornya saya lupa nih berapa ukurannya. 103, dia berarti 100 nanofarad. 1 nanofarad. 1 nanofarad ya. Kalau salah nanti saya revisi, saya agak lupa kalau kapasitor nih. Nah, komponennya udah saya ganti teman-teman. Kapasitornya sama nggak ada, tapi yang mirip ada, meskipun bentuknya beda tapi ukurannya sama. Saya ganti aja seperti ini. Dioda, resistor, dan kapasitor udah saya pasang sesuai dengan jalurnya. Terus IGBT-nya juga udah saya pasang seperti ini. Tinggal saya kasih pasta pendingin di bodinya, terus saya tempelin ke pendingin nanti sebelum saya coba hidupkan, colokin ke arus listrik 220 volt. Dan relaynya seperti ini. Relaynya kaki modifikasinya udah saya pindah ke relay yang baru seperti ini bentuknya.
Terus relenya bakal saya pasang. Setelah saya pasang semua, kabel-kabelnya udah saya pasang semua, relenya juga udah saya pasang. Sekarang tinggal saya coba colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira sembuh apa enggak. Bismillah. Ternyata MCB rumah ngetrip lagi. Perbaikan kali ini belum berhasil, teman-teman. Nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Meskipun kipasnya hidup. Tadi kipasnya nggak mau hidup ya, sekarang kipasnya mau hidup. Meskipun pertama kali ngetrip, waktu dihidupkan lagi MCB-nya, kita hidupkan lagi mesin lasnya, kipasnya mau hidup, tapi relenya nggak bunyi atau nggak aktif. Akhirnya saya curiga ada komponen lain yang rusak di sini. Ternyata begitu saya cek satu persatu diodanya rusak semua, teman-teman. Kecuali dioda yang saya pasang tadi, satu buah. IN4004 itu masih bagus. Rupanya saya salah dikasih dioda. Saya dikasih dioda yang IN4004, bukan IN4001. Tapi dia nggak rusak. Yang rusak adalah 3 buah dioda yang lama, 3 buah dioda yang asli. Itu rusak juga. Maksudnya itu rusak semua diodanya. Jadi saya ganti ke 4 buah dioda itu dengan dioda yang baru, IN4007 alias dioda 1 ampere. Setelah saya pasang seperti ini, setelah saya solder ke 4 buah diodanya, saya mau pasang lagi di PCB-nya. Dan nggak lupa juga saya mengganti MOSFET IRFZ24N seperti ini, 2 buah. Saya ganti dengan yang baru, karena MOSFET ini berhubungan langsung sama kumparan primer di trafo yang saya pegang ini, teman-teman. Trafo inti ferrit yang kecil ini. Saya khawatir kerusakan dioda karena adanya MOSFET yang rusak. Setelah itu saya coba langsung colokin lagi. Saya hidupkan, dan ternyata masih tetap. Bismillah. Iya. Jeblek. Masih belum sembuh. Kok juga kuat Kita ya? bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah berarti, Mas. menonton. Jangan lupa untuk Mau waras subscribe. berarti.